Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sinfia Ulfa Madania dari Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan dari jurusan Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah. Di sini saya akan menyampaikan materi yang sudah saya resum dari hari pertama dan hari kedua. Saya akan membacakan resuman materi pada hari pertama. Materi pertama adalah akademik, pemateri oleh Wakil Rektor 1 UIN Malang. Berikut ada 8 poin yang saya rangkum, yang saya resum. UIN Maulana Malik Ibrahim Malang terdiri dari 7 fakultas dan psikologi, humaniora, syariah, ekonomi, saintek, dan tarbiyah. Kini UIN Maliki sedang berada di tahap pengakuan internasional dan reputasi internasional. Oleh karena itu, UIN Maliki sedang memperbanyak event internasional, mahasiswa abroad, program studi internasional, dan lain-lain. Jadilah orang yang mampu membuka pintu masa depan bagi orang lain, bukan orang yang selalu mencari kesalahan pihak lain. Karena itu, belajarlah mengedepankan positive thinking, jangan selalu menyalahkan orang lain. Pengenalan visi dan misi UIN Malang. Berikutnya, upaya internasional dilakukan dengan pendorongan para dosen dan mahasiswa untuk membuat jurnal internasional. Mahasiswa diwajibkan untuk research dan mempublish jurnal dalam lingkup nasional ataupun internasional sebagai tugas akhir untuk menaikkan predikat kampus. UIN Malang memadukan pengetahuan umum dan agama untuk membentuk karakter melalui Ma'had Al-Jami'ah selama 1 tahun. UIN Maliki juga memiliki beberapa fasilitas yang menaungi mahasiswanya, seperti lembaga bahasa di mana ada bahasa Inggris, Arab, dan Mandarin. Rumah moderasi agama yang membentuk pemuda moderat, cinta bangsa dan peduli Indonesia tangguh. Dan juga perpustakaan yang menyediakan jurnal-jurnal dan karya ilmiah. Perkuliahan berlangsung selama 8 semester dengan 160 hingga 150 SKS, dengan penelitian sebagai pengabdian masyarakat dengan mata kuliah profesi, dengan KKN, dengan yudisium, hingga akhirnya wisuda. Mata kuliah di UIN Maliki ini dijadikan sebagai pengembangan kepribadian yang merupakan ciri khas UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Mata perkuliahan terdiri dari mata kuliah dasar, agama, bahasa, dan filsafat, dengan mata kuliah fakultas yang membedakan antara fakultas dan matkul. Dari matkul program studi yang membedakan antar prodi. Pada tahun 2021 Pada tahun pembelajaran 2021 dilakukan secara daring melalui platform Zoom, Google Meet, e-learning, dan lain-lain. Kemudian, untuk sistem siakat, mahasiswa baru semester 1 dipaketkan, sedangkan semester 2 sampai seterusnya diambil secara mandiri dengan berkonsultasi dengan DPA atau dosen penasihat akademik. Perkuliahan dimulai pada tanggal 6 September hingga Desember 2021 dengan melalui UTS dan UAS. Setelah UAS, mahasiswa akan mendapatkan KHS atau biasa disebut dengan kartu hasil studi, di mana di sana tertera IPK. IPK berpengaruh terhadap SKS. Semakin kecil IPK, semakin sedikit SKS. Semakin besar maka akan semakin banyak alias cepat lulus. Mahasiswa UIN Maliki diharapkan efektif dan dapat menjadi manusia yang bermanfaat. Berikut adalah materi yang kedua. Pemateri oleh Dr. H. Ahmad Fathah Yasin, MAG. Beliau mengatakan, kita adalah the best human material. Mahasiswa baru harus mengupayakan diri baik secara mental dan spiritual dalam mengikuti perkuliahan di UIN Malang. Orang yang memiliki mental spiritual memiliki 3 indikator, yaitu berpikir ilmiah, berperilaku islami, dan cara tampil dengan style khas UIN Malang. Orang yang memiliki mental spiritual memiliki 3 indikator, yaitu yang pertama, berpikir ilmiah.
Maksudnya, mahasiswa baru harus melandasi pikiran dengan pengetahuan umum dan agama. Yang kedua, berperilaku islami dengan cara tampilan dengan style khas UIN Malang, yakni berpakaian islami dan tidak berambut gondrong, serta berbicara sopan, dan sebagainya. Yang ketiga, menjadi mahasiswa yang kreatif dan terampil dalam bermasyarakat. Poin berikutnya adalah UKM. UKM adalah wadah untuk memenuhi bakat mahasiswa. Yang kedua, jika akan lulus, mahasiswa dituntut untuk mengumpul SKKM atau Satuan Kredit Kegiatan Mahasiswa yang akan dituangkan di SKPII atau Surat Keterangan Pendamping Ijazah. Hal ini didapat dari kegiatan non-akademik dengan skor minimal 250 poin. Janganlah menjadi mahasiswa yang sekedar kuliah lalu pulang, namun jadilah mahasiswa yang juga aktif dan berorganisasi. Berikutnya, kampus menyediakan beasiswa berupa prestasi akademik maupun prestasi non-akademik. Jika ingin menyampaikan aspirasi, mahasiswa bisa menyampaikannya melalui SEMA atau DEMA atau HMPS atau HMJ. UIN Maliki juga memiliki akselerasi. UIN Maliki juga memiliki akselerasi. Jadi saat semester 7 diperbolehkan mengambil S2, namun dengan syarat dan seleksi yang cukup ketat. Lulusan UIN Malang tidak hanya sekedar menjadi ustazah atau ahli agama, tapi juga bisa menjadi lainnya. Kita harus bangga menjadi mahasiswa UIN, karena di universitas ini kita tidak hanya diajarkan ilmu pengetahuan, namun kita juga diajarkan ilmu agama. Kini Indonesia masih pandemi. Kini Kota Malang levelnya sudah turun dari level 4 menjadi level 3. Jika vaksinasi terus digalakkan, maka hal ini akan segera membentuk herd immunity yang akan segera menyelesaikan masalah corona ini. Dari Senat Mahasiswa adalah organisasi mahasiswa UIN Maliki Malang yang berperan sebagai lembaga legislatif yang mengkoordinasi denah UGM dan HMJ. Visi SMA terwujudnya Senat Mahasiswa Universitas sebagai lembaga legislatif, transformatif, kolaboratif, progresif, berdasarkan asas kebersamaan dan kekeluargaan serta menjunjung tinggi. Visi SMA terwujudnya Senat Mahasiswa Universitas sebagai lembaga legislatif W2, kekeluargaan serta menjunjung tinggi profesionalitas. Fungsi SMA: 1. Advokasi, 2. Legislasi, 3. Pengawasan, 4. Penganggaran. Tugas SMA: mengawasi dan mengontrol DEMAYU, memberikan persetujuan setiap kegiatan yang akan dilaksanakan oleh DEMAYU, memberikan pengesahan setiap laporan pertanggungjawaban setelah selesai agenda tersebut, fasilitas aspirasi mahasiswa UIN Malang dan menyalurkan kepada pihak-pihak yang bersangkutan, mengawasi setiap kebijakan dan keputusan yang diambil oleh DEMAYU, merancang dan menetapkan peraturan organisasi UIN Malang, mengesahkan peraturan DEMAKA, menjadi mitra kerja DEMA dalam melaksanakan kebijakan organisasi kemahasiswaan. Komisi SEMA. Komisi SEMA: A. Komisi Advokasi dan Hukum, B. Komisi Organisasi, dan C. Administrasi dan Keuangan, dan Informasi dan Komunikasi. Komisi SEMA: A. Komisi Advokasi dan Hukum, B. Komisi Organisasi, C. Administrasi dan Keuangan, dan D. Informasi dan Komunikasi. DEMA. Kementerian DEMA Universitas.
1. Kementerian Dalam Negeri. 2. Kementerian Luar Negeri. 3. Kementerian Sosial, Hukum, dan Politik. 4. Kementerian Agama. 5. Kementerian Pengembangan dan Kreativitas. 6. Kementerian Komunikasi dan Informasi. Program kerja DEMA di UIN Malang adalah Sahabat Desa selama 1 periode. Jadi, pada periode Dewan Eksekutif Mahasiswa Universitas kita memiliki beberapa program kerja yang sebagai prioritas. Salah satunya adalah Sahabat Desa. Jadi, kita memiliki ataupun ingin meningkatkan terkait kepedean mahasiswa terhadap masyarakat sekitar yang nantinya akan kita kolaborasikan dengan mitra-mitra yang ada dalam organisasi mahasiswa UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, antara dengan teman-teman UKM, antara dengan teman-teman senat mahasiswa, karena ketika kita mencoba turun kepada masyarakat, kita harus memberikan suatu hal yang besar, harus yang menunjukkan perubahan. Kedua, kita ada program kerja. 3 ketentuan mengubah dunia adalah kemajuan teknologi, agama, dan pasar. Apa itu moderasi dalam Islam? Definisi moderasi yaitu secara etimologi wasatiyah berarti jalan tengah atau posisi tengah atau berkeadilan. Secara terminologis artinya pemahaman praktek keagamaan yang menjunjung tinggi kesetaraan, keberagaman, toleransi dengan berpijak pada prinsip tawazun antara resiko atau logika, teks serta konteks. Dasar teologis kepada Al-Quran, Surat Al-Baqarah ayat 143, beberapa hadis dalam Sahih Bukhari. Kenapa modernisasi penting di Indonesia? Karakter Islam sebagai agama rahmatan lil alamin yang menjunjung tinggi keadaan Islam dan harmoni inter dan antar pemeluk agama. Historitas Islam di Indonesia. Karakter masyarakat Indonesia yang lekat dengan kesantunan dan harmoni, ideologi bangsa Pancasila dan moto Bhinneka Tunggal Ika. Baiklah teman-teman, sekian pembacaan resum materi dari saya. Apabila banyak kesalahan kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.